Selamat pagi jemaat yang berada di rumah-rumah. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu pemulihan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Edi Meyer MTH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita ini dengan menerima votum. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hari ini kita memasuki minggu pemuliaan Yesus Kristus. Nats pembimbing diambil dari Injil Matius pasal 7, ayatnya yang ke-21 yang berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Saudara-saudara, terimalah salam rasuli. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat, marilah kita menyanyi dari Gita Bakti 244, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah,
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kami mengaku hidup kekristenan kami suam-suam kuku. Kadang kami bersemangat, kadang kami putus asa, dan khawatir menjalani hidup. Seringkali pikiran kami mengembara sehingga terpesona dengan manusia, dengan kehebatannya. Kami coba meraih masa depan dengan kekuatan pribadi dan mengabaikan hidup persekutuan dengan firman Allah dan saudara-saudara seiman. Kami sudah diberkati, namun mulut kami suka bersungut-sungut dan sukar bersyukur. Kami mengaku kelemahan kami yang suka merancang yang jahat dan mencari pujian dari manusia. Ketika kami saling menghakimi dan berebut jabatan. Betapa memalukan, sebab kami jauh dari kehendak-Mu. Ampuni kami ya Bapa, jika kami tidak rendah hati di hadapan-Mu. Ampuni kami, sebab kami membiarkan ketidakbenaran terjadi di depan mata kami. Ampuni kami ya Allah, dan perbaharui hidup percaya dan persekutuan anak-anak-Mu. Demi Yesus, terimalah permohonan kami. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan tanggung jawab kami. Tuhan Yesus, kami lemah tidak mampu memerangi kemalasan kami. Tuhan Yesus, kami lemah, kami rapuh. Tuhan tolong kuatkanlah kami. Ampuni dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengakui dosanya dan yang mau bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam surat kiriman Paulus kepada saudara Titus. Titus pasal 3 ayatnya yang kelima yang mengatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan dari Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat sekalian, marilah kita menyambut berita anugerah itu dengan kembali memuji Tuhan
dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Setelah kita menerima pengampunan daripada Tuhan dan sebagai tanda kesediaan kita untuk dibaharui oleh-Nya, jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang diambil dari kitab Mazmur 86 ayatnya yang ke-11 yang mengatakan kepada kita demikian. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin.
Jemaat sekalian, kita tiba pada pelayanan dan pemberitaan firman. Sebelum kita membaca kesaksian Alkitab dari kitab Yoel pasal 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui kesaksian Alkitab dan pemberitaannya, kami beroleh pemahaman yang baik dan benar, dan kami dapat melakukannya dalam hidup beriman karena pimpinan Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Itulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon kurma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah yang dilakukan baik itu melalui rekaman video streaming
ataupun live streaming. Kurang lebih sudah kita laksanakan 11 kali. Yaitu sejak adanya keputusan pemerintah terkait dengan pandemik COVID-19 yang di pertengahan bulan Maret 2020. Dan tentunya pertanyaan bagi banyak orang adalah, sampai kapan keadaan ini terus berlangsung? Saudara-saudara, belum ada yang bisa memastikan sampai kapan keadaan ini terus berlangsung. Yang ada adalah apabila kita semua disiplin dan patuh terhadap penerapan social distancing maupun physical distancing, maka penyebaran wabah pandemik COVID-19 akan bisa diredam. Tetapi vaksin terhadap virus COVID-19 belum bisa ditemukan. Yang artinya, sepanjang obat anti terhadap virus COVID-19 ditemukan, virus COVID-19 ini tetap merupakan ancaman yang mengerikan. Sebut saja pandemik COVID-19 ini adalah bencana dunia. Karena menimpa sebagian besar bangsa-bangsa di seluruh dunia. Saudara-saudara, bencana yang sama pernah juga terjadi di zaman Nabi Yoel dalam pembacaan Alkitab kita hari Minggu ini, yaitu serbuan belalang yang mengerikan. Begitu mengerikannya karena sifat belalang ini makan tumbuhan apa saja. Kawanan besar belalang dapat menggunduli ladang, pohon, padang rumput, dan kehidupan tumbuh-tumbuhan apa saja yang ditemukannya dalam perjalanannya. Dan tentunya bencana ini sangat berdampak bagi masyarakat agraris, bagi masyarakat yang mengandalkan pertanian dan peternakan, yang hidupnya menggantungkan kepada tanaman serta ladang pengembalaan ternak. Saudara-saudara, bencana sehebat itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Saudara-saudara mengenal hewan kecil yang dalam Alkitab seperti yang terdapat di dalam Amsal 30 ayat 24 sampai dengan 27. Hewan kecil seperti belalang ini menempati urutan ketiga dari hewan-hewan kecil lainnya seperti semut, pelanduk, dan cicak. Belalang adalah hewan yang kecil, yang tidak penting dan tidak berharga, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, lemah, mudah ditangkap, bahkan bisa dijadikan makanan kecil. Tetapi lihat betapa luar biasanya kawanan belalang yang tidak memiliki pemimpin ini. Yang hanya memiliki satu saja titik kekuatannya, yaitu di gigi dan taringnya. Tetapi dalam kekompakan atau unity dan dalam teamwork yang solid dan mantap, kawanan belalang sanggup bekerja sama dengan kelompok besarnya dalam menuntaskan tugas serta menghadapi rintangan. Bahkan pekerjaannya diselesaikan dalam barisan yang rapi, tidak saling berebut makanan. Pekerjaannya pun cepat selesai karena dikerjakan tanpa berbantah-bantah dan menunda-nunda. Saudara-saudara, situasi seperti ini mengakibatkan penduduk pun angkat tangan dan tidak tahu harus berbuat apa kalau mendapat serangan hama belalang ini. Karena rintangan seperti apapun di depan mereka, mau itu sungai atau asap, api sekalipun, dapat mereka atasi bersama kawanan-kawanan mereka.
Saudara-saudara, di dalam ayat yang keempat dalam pembacaan Alkitab kita ini ada keterangan tentang 4 jenis belalang yang muncul secara menyusul itu. Yang pertama adalah belalang pindahan. Yang kedua adalah belalang pengerip. Yang ketiga adalah belalang pelompat. Dan yang keempat, belalang pelahap. Sehingga saudara-saudara dapat kita bayangkan serangan belalang ini adalah suatu bencana yang sangat besar saat itu dan sangat mengerikan. Mengapa sangat mengerikan? Karena pada waktu itu tidak dapat diatasi. Mereka hanya pasrah dan merenungi kenyataan yang harus dihadapi serta dijalani oleh mereka. Saudara-saudara, kendati bukan berwujud bencana hama belalang. Saat ini seluruh dunia sedang melawan pandemik COVID-19. Dan saya percaya pandemik COVID-19 ini tengah mengubah kita dalam banyak hal. Seperti perilaku, gaya hidup, dan cara pandang kita. Entah kita siap, entah kita juga tidak siap. Melalui seruan Nabi Yoel yang mengingatkan seluruh generasi Israel untuk berseru kepada Allah, bangun dan meratap. Mengajak kita juga untuk memaknai pandemik COVID-19 ini dengan doa dan keprihatinan seraya kita bertanya, apa suara Tuhan yang hendak diperdengarkan buat bangsa-bangsa. Buat bangsa kita dan juga buat gereja dan agama-agama lainnya. Yang selama ini asik dengan urusannya. Asik dengan dirinya sendiri. Asik dengan kelompoknya. Kiranya saudara-saudara kita belajar untuk peka mendengarkan suara Tuhan di balik pandemik COVID-19 yang berdampak kepada semua orang, semua sendi-sendi kehidupan yang kita hadapi. Catatan dari bencana belalang yang Tuhan pakai pada waktu itu. Mungkin kita belajar dari hewan belalang yang solid sebagai teamwork, sekalipun tidak mempunyai pemimpin yang memberikan komando atau aba-aba, yang menyelesaikan tugas sampai tuntas. Belalang tidak putus asa jika menghadapi rintangan. Belalang menghadapi rintangan dengan cara bekerja sama dengan teman-temannya dan rela berkorban untuk teman-temannya. Bila belalang sampai ke sebatang sungai, ia berusaha untuk terbang melalui sungai itu. Jikalau arus angin tidak membawa kawanan belalang itu ke seberang, maka beribu-ribu belalang akan menjatuhkan diri ke dalam sungai. Sehingga menjadi jembatan untuk belalang-belalang yang lain. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh badan-badan internasional maupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara-negara di dunia, termasuk juga di Indonesia, dengan kebijakan social distancing, physical distancing, dan PSBB. Saya pikir itu adalah sebuah refleksi dari apa yang kita pelajari situasi pandemik COVID-19 ini. Bagaimana pencegahan agar pandemik ini tidak meluas? Mungkin ini yang Tuhan mau katakan di tengah-tengah pandemik COVID-19. Tuhan memberkati dan memberikan kita kesehatan dalam menjalani kehidupan dalam masa pandemik COVID-19 ini. Amin.
Saudara-saudara, meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Marilah kita menaikkan pujian kepada Tuhan dari nyanyian kita Bakti 300. Kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat sekalian, marilah kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari dukung doa yang dinaikkan dalam syafaat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah dan Bapa kami, puji syukur kami naikkan kepadamu. Karena di dalam ibadah pada hari ini, kami boleh mendengarkan kembali firman Tuhan dari kitab Nabi Yoel. Di mana apa yang kami sekarang ini alami,
itu pun pernah dialami di zaman Nabi Yoel dengan terjadinya serbuan belalang yang menghancur luluh lantahkan kehidupan umat Israel. Pada saat itu belum dapat diatasi. Kini kami juga sedang menghadapi satu wabah pandemik COVID-19. Kami mempelajari dari gejala pandemik COVID-19 ini. Maka dari hasil refleksi kami bersama-sama dengan semua bangsa-bangsa menerapkan satu kebijakan, lockdown, social distancing, physical distancing, dan juga PSBB. Yang kesemuanya itu bertujuan supaya wabah pandemik COVID-19 ini bisa diredam. Penyebarannya tidak meluas kemana-mana. Oleh karena itu, ajar kami untuk disiplin terhadap keputusan-keputusan ini. Supaya wabah ini tidak menjadi sesuatu yang membuat kami terpapar. Bahkan dengan kebijakan ini, kami boleh meredam penyebarannya. Kami belajar dari peristiwa ini untuk mendengarkan juga suara Tuhan yang membuat situasi saat ini merubah perilaku hidup kami. Setidak-tidaknya kami memperhatikan kesehatan kami lewat makanan-makanan yang menjadi konsumsi kehidupan kami. Lewat physical distancing. Biarlah ini semua menjadi perilaku yang positif di dalam kehidupan kami. Kami terus mendoakan dalam situasi yang sedang terjadi ini. Upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak bangsa-bangsa. Termasuk di dalamnya upaya yang sedang dilakukan oleh bangsa kami. Agar itu tetap menjadi perhatian dari seluruh warga masyarakat. Untuk mentaati. Karena apa yang dilakukannya itu adalah untuk kebaikan kami bersama. Bapa di dalam surga, kami tetap mendoakan agar kiranya upaya untuk menemukan obat anti terhadap virus COVID-19 ini dapat ditemukan. Sekalipun kami tidak tahu kapan terjadi, tetapi upaya-upaya itu biarlah terus dilakukan. Bapa di dalam surga, kami mau mendoakan akibat kebijakan-kebijakan ini, maka terjadi dampak yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang dirumahkan. Banyak orang susah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Tuhan tolong pemerintah di dalam mengupayakan bantuan sosial terhadap mereka-mereka ini. Agar pengelolaannya dapat berjalan dengan baik.
Sehingga orang-orang yang memang perlu ditolong, perlu dibantu, mereka dapat menerima dengan baik. Ajar kami untuk jujur ketika kami menerima sesuatu. Kami juga memperhatikan orang lain. Supaya semua orang bisa menikmati kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalam menghadapi situasi seperti ini. Kami tetap mendoakan bagi para medis, para dokter yang menangani pasien yang terkena COVID-19 ini. Berkati para medis di dalam upayanya menyembuhkan kembali mereka yang sedang sakit. Biarlah Tuhan pakai para medis ini untuk menjadi alat Tuhan yang mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk lembaga-lembaga sosial lainnya termasuk di dalamnya gereja. Agar gereja juga tetap memperhatikan dan mempedulikan warga jemaatnya. Agar kiranya gereja boleh menghadirkan diri, membawa damai sejahtera. Bukan hanya bagi kehidupan warga jemaatnya sendiri, tetapi juga gereja di tengah-tengah lingkungan di mana gereja itu ada. Secara khusus kami ingin mendoakan bagi warga jemaat kami, GPIB Sejahtera di Bandung ini. Tuhan berkati seluruh warga jemaat di dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Baik yang terkena dampak dari COVID-19 ini, maupun mereka-mereka yang terus mengupayakan situasi yang baik di tengah-tengah pandemik ini dengan usaha-usaha yang terus mereka lakukan. Agar kami boleh saling berbagi satu dengan yang lain. Membantu mereka-mereka yang perlu dibantu. Agar kehadiran gereja tetap menjadi alat kesaksian Tuhan. Yang mendatangkan kebaikan bagi jemaat, tetapi juga yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Bapa di dalam surga, berkati kegiatan-kegiatan gereja yang tertunda. Terutama di dalam jemaat kami di sini. Kegiatan panitia pembangunan belum berjalan. Biarlah situasi seperti ini kami gunakan untuk mempersiapkan diri. Segala sesuatunya sehingga pada waktunya nanti kami akan memulai kegiatan ini kembali. Termasuk di dalamnya kegiatan gereja kami. Ada banyak kegiatan yang harus tertunda. Termasuk di dalamnya pengesahan program kerja. Pemilihan pelaksana harian majelis. Pemilihan unit-unit misioner. Yang kesemuanya itu harus kami tunda. Karena keadaan seperti sekarang ini. Biarlah kami mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan Tuhan berkati. Kami mau membawakan di dalam doa ini untuk pergumulan hidup setiap warga jemaat. Yang sakit Tuhan boleh lawat dan sembuhkan mereka. Yang ada dalam pergumulan, Tuhan jangan tinggalkan mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan berkat lewat cara Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah. Terimalah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat di rumah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang menyatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, bait pertama dan ketiga, bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Jemaat di rumah, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah sumber segala berkat, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang memampukan kami berkarya dengan karunia dan talenta yang ada. Kami bersyukur sebab oleh kemurahan Tuhan, maka kami dipenuhi berkat-Mu yang dapat kami gunakan untuk mendukung kerja pelayanan di jemaat-Mu. Sucikan persembahan kami dan ajar kami untuk tidak khawatir dan kikir dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus kami alaskan doa syukur kami. Amin. Jemaat yang terkasih, kami mengundang jemaat untuk mengajukan pertanyaan seputar firman Tuhan, pelayanan di wilayah sejahtera, atau pertanyaan lain seputar ibadah digital selama ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami jawab pada ibadah keluarga episode khusus Jemaat Bertanya Kami Menjawab yang akan tayang di bulan Juni 2020. Ayo, segera ajukan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui email sejahterastreaming@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp 0822 1551 7062. Semua pertanyaan akan kami respon dalam episode khusus Jemaat Bertanya Kami Menjawab. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat sekalian, marilah kita sama-sama berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Mari menyanyi dari Kidung Jemaat 408. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan datang kaku tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.